Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan mulai belajar PPKN kelas 3 materi Sumpah Pemuda. Nah adik-adik, pokok pembahasan materi kita pada pagi hari ini adalah yang pertama makna Sumpah Pemuda, yang kedua sejarah Sumpah Pemuda, yang ketiga organisasi pertama pemuda, yang keempat proses terjadinya pemuda, yang kelima tokoh-tokoh penting Sumpah Pemuda, yang keenam isi Sumpah Pemuda, dan yang terakhir adalah makna satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah dapat diartikan sebagai janji. Janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jadi, Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan pada saat Kongres Pemuda II di Jakarta, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, sejarah Sumpah Pemuda. Antara lain yang pertama, bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Yang kedua, bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Yang ketiga, rakyat Indonesia sangat menderita. Dan yang keempat, mereka melawan penjajahan selalu kalah karena perjuangan bersifat kedaerahan. Selanjutnya adalah organisasi pertama pemuda, yaitu yang pertama, Trikoro Darmo. Organisasi ini merupakan perkumpulan para pelajar yang berasal dari Jawa dan Madura. Trikoro Darmo berdiri pada tanggal 9 Maret 1915 yang diketuai oleh Satiman Wiryo Sanjaya. Yang kedua adalah Jong Sumatera Bond. Organisasi ini didirikan para pemuda yang berasal dari Sumatera. Jong Sumatera Bond didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Tokohnya antara lain Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan M. Tamsil. Dan yang ketiga adalah Jong Celebes. Celebes merupakan nama lain dari Pulau Sulawesi. Organisasi ini didirikan para pemuda yang berjuang untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Sulawesi. Untuk selanjutnya, proses terjadinya pemuda. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 telah diadakan rapat di Jakarta, yang anggotanya adalah para pemuda dari berbagai organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Kongres Pemuda Indonesia I bertujuan untuk membentuk sebuah organisasi pemuda yang lebih besar. Organisasi ini diharapkan dapat menyatukan seluruh pemuda di Indonesia. Kongres ini dipimpin oleh seorang pemuda yang bernama M. Tabrani. Kongres Pemuda Indonesia II diawali pada bulan Juni 1928. Pada waktu itu, para pemuda membentuk sebuah panitia yang bertugas mempersiapkan kongres. Panitia diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito dengan dibantu Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan Joko Marsait. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 750 utusan dari berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II yang berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda antara lain yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Sukondo Joyo Puspito, yang ketiga Joko Marsait, yang keempat Wage Rudolf Supratman, yang kelima Suinario Satrowardoyo, yang keenam Amir Syarifuddin Harahap, yang ketujuh Sarmidi Mangusaskoro, yang ke-8 Si Kong Leong, yang ke-9 Kartosuwiryo, dan yang ke-10 Johannes Leimena. Selanjutnya adalah isi Sumpah Pemuda. 1.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk pembahasan yang terakhir adalah pembahasan mengenai makna satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Satu tumpah darah adalah sebutan lain dari tanah kelahiran. Ikrar dari tumpah darah menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu lagi terpisah-pisah. Meskipun terdiri atas ribuan pulau dipisahkan oleh laut, namun hakikatnya satu, yakni Indonesia. Yang kedua, satu bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku. Suku-suku tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada suku Jawa, Sunda, Sasak, Batak, dan sebagainya. Bangsa adalah satu kelompok manusia yang hidup di sebuah wilayah. Mereka berada di bawah satu pemerintahan. Yang ketiga, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia tidak dipilih dari salah satu bahasa daerah tertentu. Bahasa Indonesia tidak pula dipilih dari bahasa yang paling banyak digunakan. Bahasa Indonesia dipilih karena diterima oleh semua suku bangsa di Indonesia. Demikian adik-adik pembahasan pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap rajin belajar dan semangat ya. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.